Oke, welcome back kembali lagi dalam bahasan kita tentang Figma. Pada video course ini kita akan belajar bagaimana menggunakan animasi agar ketika satu frame berpindah dengan frame lainnya akan ada efek animasi yang memperkaya tampilan yang akan terlihat di dalam layar smartphone. Maka dari itu kita akan pilih pemicunya, dalam hal ini kita buat lingkaran seperti ini. Dan kita klik pada prototype-nya, pada tab prototype. Di sini kita klik pada interaction-nya, kita pilih tab. Dan seperti yang telah kita bahas pada video course sebelumnya, di sini kita pilih on tab dan kemudian kita klik pada navigate to dan kita pilih frame kedua. Oh, harusnya pada lingkaran pertama. Jadi kita ulangi prosesnya. Di sini kita hapus interaksinya. Kita harusnya memilih pada lingkaran kedua ini. Di sini sudah tab, sudah betul. Ketika di tab maka akan masuk ke dalam frame kedua. Nah, kalau kita coba mainkan, di sini kita klik pada tombol present, kita akan lihat apa yang terjadi pada saat kita mengklik pada lingkaran kedua ini. Nah, ketika lingkaran kedua diklik, maka akan masuk ke dalam frame kedua, tetapi tidak ada efek apapun, kecuali yang kita lihat hanyalah pergantian gambar. Maka di sini kita akan mencoba menggunakan animasi. Jadi kita pilih lingkaran kedua dan lingkaran ketiga juga akan kita pilih untuk interaction-nya, kita pilih tab, lantas kita klik navigate, dan kali ini kita pilih frame ketiga. Dan kemudian di sini kita juga klik pada interaction, kita pilih tab, pilih navigate to, dan kemudian pilih frame ketiga. Oke, kita ulang di sini. Harusnya lingkaran ketiga ini kita buat tab untuk berikutnya dan lingkaran pertama kita arahkan ke frame sebelumnya. Dan kita cek pada lingkaran pertama ini pada frame ketiga mengarah pada frame pertama, lingkaran kedua kita lihat mengarah ke frame kedua dan seterusnya. Jadi kita sudah siap memberi animasi. Jadi pemberian animasi itu bisa dilakukan dengan mengklik pada tab ini dan di bagian bawahnya Anda akan melihat ada kelompok animation dan pilihan yang aktif saat itu adalah instant. Artinya kita hanya melihat pergantian gambar secara cepat sehingga seolah-olah hanya berganti begitu saja. Agar kita bisa menikmati animasi pada saat berganti frame, maka kita bisa pilih menu animation ini dan ganti dengan yang lain. Misalnya kita klik slide in. Di bagian bawah itu ada animasinya yang bisa Anda lihat. Jadi kalau Anda klik pada tombol, ini adalah arahnya. Apakah ingin slide in ke arah kiri, kanan, atas, bawah. Anda bisa cek di sini di bagian bawahnya ini. Karena kita ingin menampilkan frame kedua ini untuk menggantikan frame pertama, maka kita pilih yang ke arah kiri. Jadi B itu adalah frame kedua dan A itu adalah frame pertama. Baik, kita pilih seperti ini. Kita klik sembarang tempat, lalu kita pilih yang ketiga misalnya. Sekarang kita pilih yang ketiga. Untuk animasinya kita coba pilihan slide out. Dan kita pilih ke arah kiri. Anda bisa memilih arah yang lain, tapi kalau Anda ingin mendapatkan efek yang berbeda, hanya sekedar untuk melihat hasilnya, Anda bisa pilih atas misalnya. Kemudian kita pilih berikutnya. Kita bisa klik tab, lalu kita pilih animasi yang lain, misalnya kita pilih dissolve. Kemudian kita pilih tombol berikutnya, kita klik animation dan kita pilih move out. Hanya untuk melihat bagaimana tampilannya masing-masing animasi ini kalau kita gunakan pada setiap tombol. Kiranya cukup Anda bisa pilih animasi yang lain. Kemudian kita coba presentasikan. Nanti akan terlihat bagian pertama. Kita akan melihat bagian pertama seperti ini. Dan kita coba untuk masuk ke dalam frame berikutnya. Kita klik pada lingkaran kedua. Kita lihat animasinya bagaimana. Baik, kita melihat ada animasinya di situ. Animasinya bergeser. Kemudian kalau kita balik lagi ke frame pertama, Anda akan melihat animasi yang berbeda. Coba kita klik pada tombol ketiga, Anda akan melihat animasi yang berbeda pula.
Jadi bentuk-bentuk animasi ini bisa Anda pilih untuk setiap frame, tapi biasanya aplikasi smartphone hanya memilih satu jenis animasi untuk seluruh perpindahan frame, sehingga tidak membingungkan pengguna. Nah, Anda bisa menggunakan jenis yang lain kalau Anda mau memanfaatkan salah satu animasi. Lantas setiap animasi pun bisa diatur. Jadi ada parameter-parameter yang bisa Anda gunakan. Dan parameter itu melekat pada setiap animasi. Jadi kalau kita pilih slide in, maka ada arahnya. Arah kiri, kanan, bawah, atas, dan juga kalau kita pilih slide out juga ada pilihan-pilihan arahnya. Tapi kalau kita pilih misalnya dissolve, maka tidak ada parameternya, tidak ada arahnya. Misalnya kita pilih slide in dan kita sudah memilih arahnya, kemudian di bagian bawahnya itu ada parameter yang mengatur bagaimana animasi akan digerakkan. Ada is in, is out, is in and out itu berkaitan dengan apakah animasi akan memiliki kecepatan yang berbeda antara pada saat dia masuk dan saat dia keluar. Dan kecepatan itu bisa diatur dengan menggunakan timer yang ada di bagian kanannya. Secara default adalah 300 milisecond. Semakin cepat, maka Anda perlu memasukkan angka yang semakin besar pula. Dan untuk melihat bagaimana tampilannya, Anda bisa pilih opsi yang lain, dan kemudian Anda bisa masukkan durasi waktu yang berbeda pula. Jadi itu adalah fitur animasi yang ada pada Figma untuk membantu Anda mempresentasikan perpindahan frame dari satu dengan lainnya dengan tampilan yang menarik.